Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur konco tani dimanapun panjenengan berada, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya tentang dua alat yang saya anggap penting, dua alat sederhana dan itu mudah didapat dan murah harganya. Dua alat di situ diantaranya pH meter tanah dan yang kedua TDS meter atau alat ukur kualitas air. Nanti akan kita lihat penggunaannya juga. Kegunaan dua alat ini sangat penting bagi petani sayur atau petani holti ya. Yang pertama pH meter. Kegunaan utamanya yaitu mengukur tingkat keasaman atau potensi hidrogen yang ada pada tanah. Ya, istilahnya kalau kita mau ngerti lah tolak ukurnya, tanah itu subur, tanah itu pH-nya sudah pas, dan tanah itu sudah layak untuk kita tanami, patokannya yaitu dengan alat ukur ini, pH tanah atau pH meter tanah. Karena apa? Untuk mengetahui potensi unsur hara atau unsur hara yang terkandung dalam tanaman, dan juga untuk mengetahui perkembangan mikroorganismenya itu ditentukan oleh pH meter itu sendiri. pH meter yang pas atau pH yang pas itu berkisar diantaranya di angka 6 sampai 7, dan suhu tanahnya itu biasanya di angka 29 sampai 30 derajat Celcius. Itu untuk perkembangan pertumbuhan yang bagus untuk semua jenis tanaman holti ya. Di samping untuk memonitoring ya, di samping untuk memonitoring tanah kita, tanaman kita itu kandungan unsur haranya sudah pas apa belum, tetap menggunakan pH meter tanah. Karena bila pH tanahnya rendah atau pH-nya rendah akan memberikan masalah bagi pertumbuhan tanaman, sebab akan terjadi perubahan reaksi kimia berupa aluminium yang berubah menjadi larut, atau pH yang rendah. Secara gampangnya ya, pH yang rendah, pupuk yang kita berikan akan bereaksi menjadi racun bagi tanaman karena pH-nya rendah. Terus bila pH-nya terlalu tinggi akan berakibat sulitnya terserap nutrisi atau unsur hara tanah yang masuk ke tanaman. Itu ya. Dikarenakan pupuk yang kita berikan ataupun unsur hara yang terkandung di dalam tanah akan diikat atau terikat oleh tanaman itu sendiri. Jadi untuk mengetahui pola dari pH tanah kita itu rendah atau tinggi, kalau kita nggak punya alat ini ya percuma. Kalau mau ilmu kira-kira ya juga percuma. Karena tanah yang pH-nya itu rendah atau yang biasa dikenal kalau orang Jawa bilang asem-asemen ya, dan pH yang tinggi atau pH basah itu cenderung yang ada di pesisir pantai mungkin ya, karena saya belum pernah menemukan pH-nya tinggi atau 9 atau 8 ya tingkat basah, itu saya belum pernah menemukan. Lanjut, karena pH yang
kurang dari angka normal, itu unsur hara dan mikroorganismenya itu sedikit, sehingga pertumbuhan tanaman kita terganggu dan banyak pengganggu, terutama serangan jamur atau cendawan yang menyerang pada tanaman kita. Jadi betapa pentingnya pH tanah itu untuk petani holti ya. Itu penjelasan yang bisa saya jelaskan ya sepengetahuan saya. Dan alat yang kedua yaitu TDS meter atau bisa dibilang EC meter, yang jelas ini alat untuk mengukur kualitas air. Alat untuk mengukur kualitas air itu biasanya digunakan pada pengaplikasian pestisida. Karena apa? Sama halnya bila air kita terlalu tinggi pH-nya yang alkali, pH-nya terlalu tinggi, itu daya gempur dari pestisida yang kita kasihkan itu kurang maksimal, jadi bias. Dan juga kalau sama yang acid itu juga sama, atau pH-nya itu rendah, setelah kita tes saat pemberian pestisida itu akan berakibatkan keracunan pada tanaman itu. Jadi, dan juga daya gempur ya, daya gempur atau daya hantamnya dari pestisida yang kita kasihkan itu berkurang. Maka ada istilah sekarang obat sudah nggak mandi, ini sudah nggak berfungsi, yang itu sudah nggak berfungsi. Sebenarnya bukan terletak pada tingkatan obat itu nggak berfungsi atau lain sebagainya. Yang pertama faktornya yaitu karena hama, semua ya jenis hama itu sudah bermutasi dan mempunyai kekebalan tubuh si hama itu sendiri. Istilahnya sudah bermutasi, sudah kebal dengan obat-obat yang biasa kita sering berikan. Dan istilahnya faktor yang kedua yang diakibatkan oleh itu, saat kita mencampur pestisida atau fungisida dan lain sebagainya, itu enggak ada tolak ukurnya, asal kita campur sesuai takaran yang ada di label, padahal pH-nya itu alkali atau acid itu kita enggak tahu. Itu sama halnya kita temukan pada titik normal. Makanya diperlukan juga itu kan bila mana terlalu alkali, kita turunkan pakai rodon. Kalau nggak salah saya ucap ya, karena bahasanya itu bahasa Inggris, saya kurang paham karena saya orang desa ya. Dan bila mana pH-nya itu rendah atau acid, itu kita pakai Roundup untuk meningkatkan kualitas campuran pestisida itu sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya bagikan ya, yang bisa saya informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf dan beribu-ribu maaf bila penjelasan saya ini kurang begitu diterima, tapi pada intinya ambillah sisi yang baiknya, buanglah sisi yang buruk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.